Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 4D Akuntansi Pagi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara akan mempresentasikan materi dengan judul Inflasi dan Pengangguran. Kami dari kelompok 5 beranggotakan Adilatri Amanda, Maria Veronica, dan saya sendiri Romi Disman. Adapun yang terhormat dosen pengampu kami, Bapak Asrizal Effendi Nasution, SE, MSI. Nah, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh teman saya. Inflasi. Pengertian inflasi. Inflasi atau inflation adalah suatu kecenderungan meningkatnya tingkat harga umum secara terus-menerus sepanjang waktu dan disertai penurunan nilai mata uang karena banyaknya jumlah uang yang beredar. Ada 3 komponen agar dikatakan terjadi inflasi. Pertama, kenaikan harga. Kedua, bersifat umum. Ketiga, terus-menerus. Jenis-jenis inflasi. Menurut sifatnya, inflasi ringan yang besarnya kurang dari 10%, inflasi sedang yang besarnya 10-30%, inflasi berat yang besarnya 30-100%, inflasi sangat tinggi yang besarnya lebih dari 100%. Berdasarkan asalnya, inflasi dari dalam negeri yang terjadi karena defisit dalam pembiayaan dan pembelanjaan negara, gagal panen, bencana alam, dan lainnya. Inflasi dari luar negeri, bila mitra dagang mengalami inflasi, maka harga dan biaya pengiriman relatif lebih besar atau naik. Berdasarkan sebabnya, demand pull inflation terjadi karena naiknya permintaan barang atau permintaan agregat secara terus-menerus. Cost push inflation terjadi karena naiknya biaya produksi yang mengakibatkan naiknya harga barang yang diproduksi. Cara mengatasi inflasi. Kebijakan moneter. A. Pelaksanaan operasi pasar terbuka atau open market operation dilakukan dalam pengendalian jumlah uang yang beredar dengan cara membeli atau menjual surat-surat berharga. B. Penetapan tingkat diskonto atau discount rate policy dilakukan dengan menetapkan tingkat bunga pada bank umum. C. Penetapan rasio cadangan wajib minimum atau reserve requirement. Penetapan proporsi yang harus dipegang bank umum atas simpanan masyarakat yang dimiliki dengan cara menaikkan cadangan minimum sehingga bisa mencegah inflasi. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dilakukan dalam mengatur jumlah pengeluaran pemerintah dan perpajakan yang secara langsung mempengaruhi jumlah permintaan total. Kebijakan ini dilakukan dengan mengurangi jumlah pengeluaran pemerintah dan menaikkan pajak. Tingkat inflasi di 5 bulan terakhir, Desember 2021 1,87%, Januari 2022 2,18%, Februari 2022 2,6%, Maret 2022 2,64%, April 2022 3,47%. Beberapa bulan terakhir tingkat inflasi di Indonesia semakin naik. Hal ini dibuktikan dengan langka dan naiknya beberapa harga kebutuhan seperti minyak dan minyak goreng. Namun, tingkat inflasi 3,47% masih berada di kategori yang ringan atau baik. Dampak inflasi. Dampak positif, masyarakat akan semakin selektif dalam mengkonsumsi atau sifat konsumtifme dapat ditekan. Inflasi yang berkepanjangan dapat menjadikan industri kecil dalam negeri semakin dipercaya masyarakat. Tingkat pengangguran cenderung akan berkurang. Dampak negatif, perekonomian tidak akan berjalan secara normal. Masyarakat akan panik dan menarik tabungan dari bank sehingga bank bisa bangkrut atau tutup. Produsen akan memonopoli harga pasar dan juga bisa bangkrut karena barang yang mahal tidak bisa dibeli masyarakat. Akan muncul berbagai tindak kejahatan. 2. Pengangguran. Pengangguran atau orang yang menganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak aktif mencari pekerjaan yang sudah tergolong dalam usia kerja dan masa kerjanya.
Jenis-jenis pengangguran tergolong menjadi 7. Yang pertama, pengangguran konjungtural yang disebabkan oleh naik turunnya siklus ekonomi. Yang kedua, pengangguran struktural disebabkan karena perubahan struktur dan corak ekonomi dalam jangka panjang. Yang ketiga, pengangguran siklikal yang disebabkan oleh dampak dari naik turunnya siklus ekonomi sehingga permintaan rendah. Keempat, pengangguran teknologi adalah karena adanya faktor perubahan dari kemajuannya teknologi. Kelima, pengangguran musiman karena terjadinya fluktuatif ekonomi jangka pendek. Yang keenam, pengangguran friksional adalah pengangguran terjadi karena keterbatasan informasi, geografis, atau kurangnya persyaratan pelamar. Ketujuh, pengangguran siklus adalah pengangguran yang terjadi karena menurunnya kegiatan perekonomian yang disebabkan resesi. Dilihat dari data pengangguran di Indonesia, dari bulan Februari 2021 hingga bulan Februari 2022, jumlah pengangguran di Indonesia turun sekitar 350.000 orang pada bulan Februari 2022 dibandingkan Februari tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan turunnya tingkat pengangguran terbuka atau TPT secara nasional yang turun 6,29% pada Februari 2021 menjadi 5,83% di Februari 2022. Dampak pengangguran sendiri dapat dilihat bagi masyarakat, menimbulkan berbagai tindakan kriminalitas, menjadi beban psikologis bagi masyarakat, keterampilan atau kemampuan dapat hilang karena tidak digunakan. Bagi perekonomian, penurunan pendapatan per kapita, penurunan pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak, penurunan biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah. Cara mengatasi pengangguran: pertama, menyediakan lapangan kerja. Dua, meningkatkan kemampuan dan keahlian masyarakat. Ketiga, meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Sedangkan hubungan inflasi dan pengangguran dapat dilihat dari PPT di atas. Tingkat inflasi dan tingkat pengangguran memiliki korelasi atau hubungan yang negatif. Dari gambar di samping dapat diperhatikan bahwa tingkat inflasi tinggi maka pengangguran akan menjadi rendah, dan sebaliknya, bila perekonomian suatu negara mengalami tingkat inflasi yang rendah maka pengangguran akan menjadi tinggi. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.